Jadi sebelumnya udah ada, cuman dasarnya, wah aku pengen membangun kota aku. Ya, nah terus itu bangkrut, kita bikin lagi project ini yang murni senang-senang nih. Jalan. Hal lain yang perlu disampaikan, ya jangan malu jadi wibu, Mbak. Awalnya banget ya. Jadi saya ini kan wibu, Mbak, wibu, dan punya beberapa teman-teman yang wibu juga lah. Nah, kita itu cukup sulit nih ngobrolin apa yang kita suka di tempat umum. Nah, kayak misalnya di kafe ini kan kita kan kalau ngomongin apa yang kita suka pasti antusias kan. Nah, takutnya kelewat antusias dinilai orang, apa sih ini ngomongin anime, excited betul, budaya populer Jepang lah. Nah, saya tuh kepikiran, gimana ya bisa ngomongin semua ini, tapi nggak ganggu orang. Dan kita juga bisa nikmatin apa yang kita ceritain tuh loh. Nah, solusi paling tepat ya punya tempat sendiri. Nah, landasan awal kenapa pengen buat Anjem itu sih. Jadi pengen punya tempat di mana kita bisa bebas ngomongin soal anime, komik, manga, dan lain-lain. Yang kita senangin, tapi terkadang itu dilihat rada negatif lah sama orang. Itu sih landasan awalnya, Mbak. Nah, keresahannya kurang lebih sama. Jadi, semisalnya kalau kita ngomongin wibu, kita di tempat yang satu, takut ngeganggu orang kan. Akhirnya kita ngepecah Anjem ini jadi beberapa tempat. Yang dimana kalau misalnya pengen nikmat ngomongin musik, kita ada di Anjem 2, nikmat ngomongin fashion ada di Anjem 3, dan ngomongin budaya Jepangan di Anjem 4. Jadi kalau mau bebas ngomong satu hal atau satu cerita di satu tempat, itu di tempat itu sudah gitu. Jadi ngepisah-pisahin itu biar nyaman ngobrolnya sih. Awalnya kayak gitu. Kalau satu sebetulnya itu kita percobaannya ya. Jadi satu itu wibu, dan satu sekarang udah tutup. Jadi sisa 3 tempat tadi. Nah, kalau di 2 lebih banyak ke musik sama game online juga cukup banyak sih, game online. Tapi fokusnya lebih ke penikmat musik. Makanya di situ kita banyak naruh rilisan-rilisan fisik sama beberapa koleksi pribadi. Nah, kalau di Anjem Pasgar itu ngomongin fashion. Jadi ngomongin soal baju, artwork, dan lain-lain. Dan yang paling kita kental budayanya itu di Anjem 4 ini, budaya Jepangan. Kayak ngomongin soal anime, manga, terus yang rame juga sebetulnya cosplay sih. 3 hal itu. Untuk komunitasnya yang suka-suka itu. Ketika kita ngebuat Anjem, apalagi Anjem 4 ini yang paling baru, kita kira kita sudah sewibu itu. Begitu tempat ini jadi, ternyata banyak yang nggak kita tahu. Kayak misalnya, kita kan selalu ngomongin anime, manga. Tahu-tahu muncul budaya cosplay. Terus ada lagi doujinshi. Doujinshi itu kayak apa itu ya? Pokoknya dia ngebuat karyanya tapi dari fan art yang ada kayak gitu. Terus tiba-tiba ada Beyblade, ada Pokemon, ada juga kemarin itu Yoyo kah, ada Crash Gear. Jadi banyak banget ternyata hobi yang berbau Jepangan nih, Mbak. Jadi nggak cuma melulu ngomongin manga sama anime. Nah, Anjem 4 itu yang ngebuka pikiran kita, ternyata banyak wibu jenisnya ya. Iya. Selama kita berjalan sih yang paling menjadi tantangan tuh segmentasi. Jadi kayak misalnya Anjem 4 ini kita udah ngebuat cafe segmentasi yang dimana pengunjungnya atau pelanggannya adalah orang-orang yang suka
Jepangan atau budaya populer Jepang. Nah, kita bakal sulit nge-guide pelanggan-pelanggan biasa atau pelanggan reguler yang hasilnya ya pelanggannya bakal itu-itu aja. Cuman dari pelanggan yang itu-itu aja, itu jadi kayak komunitas tersendiri, Mbak. Makanya kita punya panggilan untuk setiap pelanggan kita itu namanya crewmate anjim. Crewmate anjim, yang dimana semisalnya ini malah jadi wadah antar komunitas jatuhnya. Karena penyuka Jepangan yang setelah tadi kita jalan sebanyak itu, akhirnya mereka saling nge-support gara-gara ketemunya di anjim ini. Kayak misalnya ada yang dapat pacar lah, ada yang dari pacaran sampai nikah. Kan anjim udah jalan ke tahun kelima ini kan. Nah itu ada yang sampai kayak gitu, Mbak. Jadi di satu sisi itu jadi halangan, di sisi lainnya itu jadi kesenangan buat kita tuh loh. Ternyata kita bisa sedekat ini dengan pelanggan. Cuman tetap aja ada yang double beli, Mbak. Itu ngeselin juga, Mbak. Apa? Yang double beli. Nongkrong double beli itu ngeselin itu, Mbak. Tantangan tersendiri juga. Itu tantangan juga ya? Iya. Tapi ya itu. Selama 5 tahun berjalan ini, kita cukup senang lah bisa tumbuh kembang sama pelanggan kita. Bahkan pelanggan kita juga udah ada yang bikin kafenya sendiri. Ada yang dari nongkrong sendirian tahu-tahu punya komunitas yang besar. Nah, itu yang jadi kesenangan buat kita lah. Kalau dulu, nggak dulu sih. Baru-baru ini kebetulan lagi sepi nih, Mbak. Nah, tapi di beberapa bulan kemarin, kita bahkan punya jadwal mingguan. Kayak misalnya di Anjim 4, ada Rabu crafting. Jadi tuh tiap hari Rabu, teman-teman cosplayer itu ngebuat senjata atau armor kostumnya sendiri. Di sini ada juga Pokemon Gym. Pokemon Gym itu teman-teman punya Pokemon itu berlatih Pokemonnya di sini. Terus ada juga hari Jumat itu Beyblade, main Beyblade di sini. Beyblade itu apa sih, Bang? Ini nih gasing. Itu ada contohnya, Mbak. Gasing, ya. Terus, nah kalau di Anjim 2 ada jam, namanya jamming anjim. Jadi main gitaran bareng, terus pokoknya ngulik-ngulik lagu lah. Nah untuk agenda bulanannya sendiri kita ngebaginya di bulan genap sama bulan ganjil. Nah fokusnya di Anjim 4 ini. Jadi kalau di bulan genap kita punya agenda musik yang ngewakilin dari Anjim 2. Karena suka musik itu 4 sehat 5 bergizi. Jadi konsepnya itu kita ngehidangkan menu yang dimana itu terdiri dari berbagai macam bahan. Dalam artian itu genre kalau di musik. Jadi genrenya ada banyak, itu di satu panggung. Panggungnya kayak piring. Namanya 4 sehat 5 bergizi. Nah di bulan ganjilnya kita buat event-event yang berwibu-wibuan. Berwibu-wibuan bahasa apa itu? Kewibu-wibuan. Jadi entah kita bikin turnamen Pokemon, terus lomba cosplay, atau bikin fun game yang berbau Jepangan juga kayak gitu. Jadi ngebaginya di tiap bulan. Kembali bercerita yang tadi, karena community base-nya kita kuat, yang pelanggan malah jadi dekat sama kita, kebanyakan kegiatan yang kita buat itu diurus sama pelanggan. Oh gitu? Iya, kayak itu ada Reno itu yang ngurus Rabu crafting itu. Terus Pokemon, ada Lukman itu yang ngurus. Jadi saya ini santai aja. Oh gitu, karena gitu. Sangat-sangat ini ya, loyal ya, customer bisa bilang gitu. Iya. Makanya kita tuh sampai punya tos anjim lah bahasanya. Tos anjim gitu? Iya, gini, Mbak. Nah, jadi ini melunturkan dosa, ini mempererat pertemanan. Iya. Serius, Mbak. Kalau nggak percaya, coba gini. Pasti langsung disambut gini, Mbak. Itu tos anjim namanya. Tos anjim ya? Iya. Nah, jadi yang nggak kesulitan sih, Mbak, karena Pure itu dibantuin semua. Kita yang penyedia tempat ini cuman ngompromiin teman-teman aja. Kayak misalnya ada agenda yang tabrakan, kita ketemuin. Hari Rabu udah ada ini loh, gimana ini pindah. Ngobrol-ngobrol jadi di seminggunya itu bisa betul-betul keisi dan teman-teman juga punya waktunya tersendiri lah. Kayak gitu.
Aku aduh banyak lagi backgroundku mbak. Apa ya? Aslinya aku videografer, desainer juga. Apalagi Za? Editor. Jadi aku di luar ini punya perusahaan juga mbak. Iya. Agensi. Brand consultant. Salah satunya agensi itu. Tapi perusahaannya geraknya di brand consultant-nya itu. Awalnya bareng teman, bareng partner. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita punya kesibukan masing-masing kan. Dan ternyata lebih nyaman dijalanin sendiri sih. Kayak gitu. Anjim ini kan punya ikon mbak. Ikon itu kita namanya CBG. Nah di masuk tahun 2025 ini kita tuh pengen ngebuat CBG itu berada di samping kita. Nggak cuman sekedar gambar doang, tapi dalam bentuk nyata. Akhirnya kita ngerilis art toy namanya CBG. Nah CBG ini ngerepresentasikan, betul dah itu ngomongnya, representasi dari pelanggan kita sendiri, yaitu Wibu. Makanya kita ngebuat dia berlindung di balik hoodie-nya. Pasti punya temen Wibu yang pakai hoodie terus kan, Mbak? Oke. Oh, semua pakai hoodie ya? Nah, semua pakai hoodie. Jadi ini tuh ya representatif dari pelanggan kita. Dan kita udah ngesiapin ini sampai 3 seri. Ini seri pertamanya. Dan di seri pertamanya ini kita ngebuat ceritanya dia baru keluar dari kamarnya. Kan Wibu biasa bersembunyi di kamar kan. Dan itu di budaya Jepang tuh ada namanya hikikomori. Hikikomori ya Reno? Iya, hikikomori. Hikikomori itu orang yang sembunyi di kamar aja tuh. Itu lebih Wibu dari saya, Pak. Karena saya minta konfirmasi. Iya lagi. Tidak terkonfirm. Dia baru kenal dunia kan. Diajak keluar rumah, dia kaget nih. Dunianya seperti apa? Makanya kita ngebuat dia tanpa ekspresi. Kayak gitu. Nah, Mbak kalau sudah Kanjim 2, itu sudah seri keduanya. Dia marah. Jadi ada si biji marah di sana. Nah, si biji marah itu Wibu yang baru keluar rumah pasti dibully. Nah, Wibu yang dibully pasti marah, Mbak. Itu si biji 2, gitu. Nah, si biji. Nah, kebetulan kita kemarin ada buat workshopnya. Jadi karena art toy sendiri ini baru di Kalimantan, kita ngebuat workshop untuk ngegambarin art toy ini. Nah, ada 15 visual artist kemarin yang ngegambarin si biji ini sesuai dengan karakternya dia. Kayak ini ada Orus. Mbak nggak kenal juga sih, ku sebut aja lah. Yeah. Ini ada Rudisik dan ada 15 mainan lainnya yang digambar tiap orang masing-masing satu di tiap karakternya. Lumayan banget di sosmed ya? Banget. Jadi saking ngaruhnya sosmed itu Mbak, kita ngepecah pelanggan kita jadi beberapa segmentasi. Makanya kita ngebuat Anjim 2 itu punya IG-nya sendiri, Anjim Pasgar punya IG-nya sendiri, Anjim 4 punya IG-nya sendiri. Nah, yang di situ kita ngebagi infonya, selain jadi trivia, itu juga jadi tempat kita dengar pendapat dari konsumen-konsumen kita. Soalnya kalau kita memang punya satu IG pusat, cuman itu kan kalau ngeluhnya di situ kan banyak banget kan. Nah, kembali lagi karena kita community base, kita cukup mendengar pendapat-pendapat pelanggan kita tampung di IG. Karena kalau nongkrong gini kan dia malu kadang ngobrol, Mbak. Apalagi Wibu. Ya kan? Emang gitu ya? Makanya dia nyamannya di ketikan-ketikan itu. Ya, okay. Iya. Dan di Anjim 4 itu kita punya konten sendiri. Nih contohnya. Drama Anjim. Tuh. Ini ditonton sambil direkam nggak Bang? Itu tim-tim yang ada di sini? Sebagian tim, sebagian pelanggan. Yang cosplay itu pelanggan semua, Mbak. Iya. Aku baru tahu tuh kapaknya. Kapaknya di Anjim 2. Ya. Kita kemarin sempat bikin acara medieval. Apa tuh? Nah, jadi teman-teman Rabu Crafting itu kan ngebuat senjata yang dimana senjatanya itu nanti kita pamerin sama kita pakai di acara itu. Kayak gitu. Nah, kalau di Anjim 2 beda lagi. Di Anjim 2 pamer aja isinya, Mbak. Ada album ini dipajang di sini. Ayo yang mau lihat.
ada album ini, kayak gitu. Makanya tadi banyak yang ditandatangani sama. Iya, nah kita pamernya di situ Mbak. Itu koleksi apa pribadi? Koleksi pribadi, Oh, dia suka juga sama musik-musik. Hindianya. Kalau ngomong bisnis secara detail atau secara keseluruhan, mungkin saya belum cukup ya Mbak ilmunya. Cuman kenapa kita bisa jalan sejauh ini dan bisa berkembang, itu karena kita ngelakuin apa yang kita suka Mbak. Nah, jadi kenapa Anjim ini bisa berjalan? Karena semua yang terjadi di Anjim ini betul-betul yang kita suka. Kayak teman-teman itu pengen buat sesuatu yang sebelumnya terkendala masalah tempat dan komunitinya atau teman-temannya. Nah, semenjak ada Anjim itu cukup terbantu lah. Dan kita sendiri yang sebelumnya terkendala berbicara tentang anime dan lain-lain, ada tempat ini itu jadi kayak, wih, jadi serius. Kayak saya ini kan Mbak, kalau ketemu orang biasanya ketemu orang tua terus kan ngomongin ini, wah serius ngomongnya. Nah kalau di Anjim jadi kayak lebih enjoy, santai. Siapa yang ngebayangin kita bisa berteman lewat Pokemon Mbak? Ya kan itu cuma di Anjim itu. Kayak gitu. Nah, kembali ke tadi, semua yang kita lakuin di sini atas dasar senang sih, Mbak. Karena suka semuanya. Nah, apapun yang dilakukan dengan rasa suka, itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik, Mbak. Nah, sebelumnya sudah ada, Mbak. Sebelumnya namanya Tempat Bergerak. Aku punya kolektif namanya bergerak.etc. Itu lumayan, itu yang ngomongin industri kreatif lah di Kota Balikpapan. Gimana jadi seorang seniman atau pengkarya di kota minyak, itu keresahan yang kita bawa. Nah, bergerak dari situ kita buat tempat yang dimana teman-teman bisa nyalurin karyanya atau bakatnya di sana, namanya Tempat Bergerak. Nah, cuman kembali lagi itu atas dasar keresahan Mbak, beda sama Anjim, makanya nggak bertahan lama kayak gitu. Jadi sebelumnya udah ada, cuman dasarnya, wah aku pengen membangun kota aku ingin, ya, nah terus itu bangkrut, kita bikin lagi project ini yang murni senang-senang nih, jalan 5 tahun, setahun lagi SD itu Mbak. Oke. Nah, Anjim juga ini sebetulnya karena tempatku sudah kepenuhan barangku, aku butuh tempat lain buat dipamerin, makanya pindah ke sini Mbak, kayak gitu. Hal lain yang perlu disampaikan, ya jangan malu jadi wibu Mbak. Lu malu ya sekarang wibu tuh? Dulu sempat malu Mbak, tapi semenjak tren wibu naik di pandemi, jadi nggak banyak orang malu jadi wibu. Soalnya aku ngerasa ini tuh Mbak, aku dulu suka sword art online, tahu Mbak? Tahu Mas? Nggak tahu ya, sword art online? Nah itu, tahu kan? Nah dulu tuh ngomong suka sword art online itu, kayak berat gitu Mbak, malu gitu. Sekarang siapa yang udah suka Attack on Titan? Mbaknya tahu? Nah, tahu kan? Nah, gitu Mbak. Jadi tren wibu ini udah naik lah. Udah kayak dulu. Nah, poin lainnya adalah wibu solid Mbak kalau bersatu. Oh iya? Iya. Meskipun diem-dieman? Nah, diem-dieman itu karena dia nggak punya teman ngobrol yang satu frekuensi Mbak. Di Anjim tuh terbukti. Jadi, waduh, direkam lagi nggak jadi Mbak. Adalah pelanggan kita cukup unik. Jadi yang sebelumnya, ini contohnya Nabil, dia pendiam di sekolah, nggak punya teman. Di Anjim berisik, dia teriak terus malah. Karena satu frekuensi. Satu frekuensi. Dia merasa, oh ini tempat gua. Iya. Jadi itu yang tadi ku bilang Mbak. Jadi kita di luar tuh jadi orang lain, di Anjim jadi orang lainnya. Jadi ketemunya tuh lucu Mbak. Ketemunya tuh lucu. Sebelumnya kita pakai brand lain kan. Kayak brand lain kebetulan terjadi kendala yang dimana kita butuh penyelesaian cepat. Karena di sini orderan Gojeknya lumayan lah. Harus ada yang cepat nyelesaikan ini. Nah, saya nggak bisa tidur tuh Mbak. Karena ditanyain terus sama anak-anak ini, Bang ini gimana, ini gimana, gimana. Sedangkan cabang kan ada beberapa kan. Harus butuh penyelesaian cepat. Akhirnya saya scroll Facebook Mbak. Scroll Facebook, nah ketemulah Kode Shop. Ketemulah Kode Shop. Makanya begitu ketemu saya langsung chat itu Mbak. Mas bisa ketemu pagi ini ya? Itu ketemu sama Mas siapa namanya Mas? Ridwan. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Oh
Boleh mas, ya, saya langsung datang ke tokonya aja mas. Kan ditawarin, bisa Gojek mas, bisa Tokped. Nah saya mau ke tokonya mas, mau belajar. Nah ketemu Mas Arjuna. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dari situ, nah kita baru pertama kali pakai mesin kasir yang diajarin Darese. Bahkan sempat belucu-lucuan sama... Jadi kalau pelayanan bintang 5 mbak. Oke. Nah dari situ, pertama kita nyoba satu tempat dulu. Nyoba satu tempat, kalau bagus kita order lagi. Nah ternyata bagus, dan selama kita pakai ini nggak ada kendala sih mbak. Kalau Anjim 4 lokasinya ada di Jalan Sarifudin Yos, samping Sepinggan Pratama. Anjim 2 ada di Sumberjo, di dekat SMP 22, sama Anjim Pasgar ada di Pasar Segar, Balikpapan Tengah. Iya, Balikpapan Tengah.